Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Misteri Mania dimanapun kalian berada, di seantero Indonesia, di penjuru Nusantara tercinta. Tak ketinggalan teruntuk sahabat Misteri Mania di berbagai negeri jiran, terkhusus buat para buruh migran di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Jepang, dan lain sebagainya. Sebagai pemeluk Islam yang taat, admin sepenuhnya meyakini bahwa sahabat Misteri Mania sekalian pasti sangat hafal dengan nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui bersama: Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Demikian nama-nama malaikat yang sudah sedemikian familiar di telinga kita. Tetapi ketahuilah, dalam salah satu kitabnya yang bertajuk Qatrul Ghaid, ulama besar Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani rahimakumullah menyebutkan tentang keberadaan 7 jenis atau golongan malaikat berdasarkan keadaan, wujud, dan tugas-tugas yang mereka emban. Termasuk diantaranya adalah 20 malaikat hafazah atau malaikat yang bertugas menjaga dan menyertai setiap manusia. Ketujuh golongan malaikat tersebut laksana departemen-departemen dalam kerajaan semesta dengan sang maharajanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah mereka itu dan apa sajakah tugas-tugas dari masing-masing departemen malaikat itu? Ikuti terus video ini untuk mendukung channel ini agar tetap eksis. Silahkan sahabat Misteri Mania tekan tombol subscribe dan like. Selamat mengikuti. Sahabat Misteri Mania, berikut adalah penjabaran dari ketujuh golongan malaikat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimakumullah di dalam kitabnya, termasuk penjelasan tentang 20 jenis malaikat hafazah atau para malaikat penjaga manusia. Jenis malaikat pertama disebut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah mereka para hamalatul ars atau malaikat pengemban ars. Mereka adalah malaikat yang tertinggi derajatnya dan paling awal diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud mereka disebutkan seperti kambing gunung, jarak antara kuku kaki dengan lututnya sejauh perjalanan 70 tahun jika ditempuh oleh burung yang sangat cepat terbangnya. Syekhuna Syekh Nawawi juga menjelaskan bahwa ars sendiri adalah permata hijau sekaligus makhluk Allah yang paling agung. Setiap hari ars diliputi 1000 warna cahaya yang tidak ada satu makhluk pun yang mampu melihatnya. Layaknya Ka'bah sebagai kiblatnya penduduk bumi, maka ars adalah kiblatnya penduduk langit. Golongan malaikat yang kedua adalah malaikat pengeliling ars. Disebutkan bahwa di sekitar ars ada 70.000 barisan malaikat. Barisan demi barisan tersebut bertawaf mengelilingi ars. Tidak ada satupun dari mereka kecuali bertasbih dengan tasbih yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jarak antara sayap mereka dengan sayap yang lainnya adalah sejauh perjalanan 800 tahun. Sedangkan jarak antara kedua daun telinga dengan pundak mereka adalah sejauh perjalanan 400 tahun. Allah menghalangi malaikat yang ada di sekitar ars dengan 7 lapis penghalang dari cahaya, 70 penghalang dari kegelapan, 70 lapis penghalang dari sinar putih, 70 penghalang dari yakut merah, 70 penghalang dari jabarjud hijau, 70 penghalang dari salju, 70 penghalang dari air, dan 7 penghalang dari es, serta penghalang yang tidak ada yang mengetahuinya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan malaikat yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai golongan malaikat ruhaniyun. Salah satu pendapat sebagaimana disebutkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karya kitabnya, golongan malaikat ini berada di tanah lapang putih seperti marmer. Golongan malaikat ini memiliki gemuruh tasbih dan tahlil yang seandainya suara mereka dibuka, niscaya penduduk bumi akan binasa karena saking menakutkannya suara gemuruh tasbih dan tahlil para malaikat ini.
Golongan malaikat yang keempat adalah malaikat karubiyun. Mereka adalah pemimpin para malaikat seluruhnya. Mereka bersemayam di sekitar ars. Golongan malaikat yang kelima adalah golongan malaikat yang disebut sebagai malaikat sofaroh. Mereka adalah malaikat penghubung antara Allah dengan para nabinya dan juga dengan para hamba-hambanya yang saleh. Mereka bertugas menyampaikan risalah Allah melalui wahyu, ilham, atau melalui mimpi yang baik, atau juga perantara Allah dengan makhluknya untuk menyampaikan jejak-jejak ciptaannya. Para ulama menafsirkan bahwa malaikat sofaroh ini terdiri dari 4 malaikat yang nama-nama mereka sudah cukup familiar di telinga kita, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail, yang masing-masing tugasnya sudah pula kita ketahui bersama. Jibril sebagai pembawa wahyu, Mikail pembawa rezeki Allah kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluknya, Israfil peniup sangkakala, dan Ijrail bertugas mencabut nyawa. Golongan malaikat yang keenam adalah jenis malaikat yang disebut sebagai malaikat hafazah. Sebagaimana sebuah riwayat yang dinukil Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Ghaid, bahwa Muhammad Al-Khalili rahimakumullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah malaikat yang menyertai manusia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya menjawab, ada 20 malaikat. Satu malaikat berada di sebelah kananmu, ia memimpin malaikat yang ada di sebelah kirimu. Jika engkau berbuat kebaikan, malaikat di sebelah kananmu itu mencatatnya 10. Jika engkau berbuat keburukan, malaikat di sebelah kirimu akan berkata kepada yang sebelah kanan, apakah aku tuliskan? Dijawab oleh yang sebelah kanan, tangguhkanlah selama 7 jam, barangkali dia akan bertobat. Namun jika tidak bertobat, maka tuliskanlah. Malaikat sebelah kanan inilah yang dikenal dengan nama malaikat Raqib, sedangkan yang di sebelah kiri dikenal sebagai malaikat Atid. Dalam riwayat yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, 2 malaikat lagi ada di hadapanmu dan di belakangmu. 1 malaikat yang memegang ubun-ubunmu. Ketika engkau tunduk kepada Allah, dia akan mengangkatmu. Ketika engkau sombong kepada Allah, dia akan merendahkanmu. 2 malaikat yang berada pada kedua bibirmu. Keduanya tidak sungguh-sungguh menjagamu, kecuali saat engkau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 malaikat ada di mulutmu. Dia tidak membiarkan ular atau serangga masuk ke dalam mulutmu. 2 malaikat berada pada matamu, di mana nama keduanya bernama Suwiyah, sehingga jumlah malaikat pada setiap manusia adalah 10. Yang berjaga di siang 10, yang berjaga di waktu malam 10. Dengan demikian, sehari semalam jumlah seluruhnya menjadi 20 malaikat per diri setiap manusia. Golongan malaikat yang ketujuh atau yang terakhir adalah malaikat katabah atau malaikat pencatat. Tugas mereka adalah menghapus segala perkara yang ada di Lauh Mahfuz sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Golongan malaikat ini juga dikenal dengan nama malaikat kiramal katibin. Demikianlah kajian tentang 7 macam golongan atau departemen malaikat di seluruh penjuru jagat semesta, sebagaimana yang admin nukilkan dari kitab Qatrul Ghaid buah karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak diberi nafsu dan syahwat, tak berayah dan tak beribu, tidak pula makan dan tidak pula minum, tidak diberi jenis kelamin. Karenanya mereka tidak pernah maksiat dan selalu taat atas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semakin mengenal para malaikat, baik terkait golongan,
keadaan sekaligus tugas-tugas yang mereka emban lewat sajian video singkat ini, maka keimanan sahabat Misteri Mania kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kokoh, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu bertakwa. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai jumpa di kajian Misteri Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.